Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, pemimpin redaksi Warta Kota. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai pemimpin baru. Nah, kebetulan Tribun dan Warta Kota punya program Gebrakan Sang Pemimpin. Gebrakan untuk para pemimpin yang baru terpilih. Kita tahu Indonesia baru saja menyelenggarakan pilkada serentak di 545 daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Saat ini saya berada di Kota Depok, berjumpa dengan wali kota terpilih, Bang Supian Sori. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Numu. Sehat selalu. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Segar sekali. Amin. Tahun lalu kita bertemu di ruangan Abang, Siap. si Sekda. Persis kayak gini hari Jumat. Siap. Saya ingat dulu ada senam khas Depok. Iya. Selamat ya, Bang, terpilih ya, Bang. Makasih, Bang Numu, makasih. Tribuners dan Sobat Warta Kota, beliau adalah mantan Sekda Kota Depok dan memilih undur diri untuk membaktikan, untuk memberi dharma bakti untuk Kota Depok, maju sebagai calon wali kota, dan alhamdulillah terpilih. Beliau terpilih sekaligus mengganti satu kepemimpinan partai politik dari PKS yang 20 tahun di Depok, dan Bang SS adalah dari Partai Gerindra. Partai Gerindra, di puncak presiden adalah Gerindra, di Jawa Barat juga Gerindra. Sekali lagi selamat ya, Bang. Ini Terima kasih. Kelihatannya alam semesta mendukung ini. Jadi dari pusat, provinsi, kabupaten. Pertama-tama apa barangkali komentar Abang atau salam Abang kepada pembaca dan pemirsa di Depok atas kemenangan ini? Baik, terima kasih Bang Domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua, Bang Domo dan teman-teman Warta Kota yang saya hormati, Tribun News juga di dalamnya. Pertama, dalam kesempatan baik ini izinkan saya Supian Suri mewakili juga Pak Chandra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Depok, seluruh elemen masyarakat Kota Depok, para tokoh, para kiai, pemuka agama, para ustadz-ustadzah, dan seluruhnya para pemuka agama yang kemarin menjadi bagian perjalanan memberikan dukungan, termasuk anak-anak muda, semuanya luar biasa, para seniman, semua elemen yang memberikan dukungan, termasuk di dalamnya adalah dukungan 12 partai koalisi yang memberikan dukungan kepada saya, Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan, Partai PKB, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai P3, Partai Nasdem, Partai PSI, Partai Umat, Partai Perindo, Partai Gelora, dan Partai Buruh. 12 partai berserta seluruh jajaran pengurus partai dan seluruh kader partai yang kemarin luar biasa juga memberikan dukungan untuk kemenangan, dukungan untuk perubahan kemajuan Kota Depok. Dan alhamdulillah dengan semangat semuanya, dukungan semuanya, saya dan Pak Chandra dapat kesempatan untuk bisa melayani warga Depok 2025-2030. Luar biasa. Kami mencatat Depok 25 tahun usia kota ini, dan 20 tahun di dalamnya adalah dari teman-teman PKS. Baru kali ini non PKS yang menang, yakni Gerindra. Ya, apa sih yang Abang lakukan sehingga bisa menang kemarin? Ya, sekali lagi saya mungkin tadi di awal saya sampaikan kemenangan ini bukan hanya kemenangan saya dan Pak Chandra ya dalam konteks ini, tapi ini kemenangan kita semua, kemenangan masyarakat Kota Depok, karena sebagian besar masyarakat Kota Depok berjuang bersama untuk perubahan kemajuan ini. Sebagian besar masyarakat Kota Depok ternyata memang berharap ada perubahan buat kemajuan Kota Depok, dan alhamdulillah kesempatan itu diberikan ke saya gitu ya. Baik, Bang SS, kami menangkap aspirasi dari masyarakat, ada keinginan atas
kampanye, janji kampanye. Ya, ini antara lain adalah perubahan. Yang konkret adalah infrastruktur. Kemacetan di Kota Depok, kita tahu kota ini dekat dengan Jakarta, sehingga kepadatannya aktivitas warga Depok adalah di Jakarta. Daerah yang selalu macet misalnya Jalan Margonda, Sawangan, Tol Iskandar. Khusus mengatasi kemacetan. Apa yang akan Abang lakukan untuk merealisasikan janji-janji ini? Ya, pertama terkait dengan kemacetan, salah satu ikhtiar yang memang juga kita menjadi janji kampanye saya dan Pak Chandra itu adalah pelebaran Jalan Raya Sawangan. Karena hari ini tol kita sudah melingkari Kota Depok termasuk ke arah Sawangan, tapi begitu keluar dari tol, khususnya Sabtu Minggu stuck, macet. Itu yang menjadi keharusan ya Jalan Raya Sawangan. Yang kedua adalah memaksimalkan jalur-jalur alternatif yang selama ini juga sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk ya tadi diperlebar sehingga makin banyak jalur alternatif. Yang ketiga adalah membuat jalur-jalur baru yang dimungkinkan mengurai kemacetan di Kota Depok. Misalkan salah satunya adalah di depan Terminal Jatijaya kita akan berusaha bagaimana bisa tembus akses dari wilayah Tapos sana bisa ke Jalan Raya Jakarta Bogor yang selama ini melalui Jalan Raya Cilangkap dan Sukatani Pekapuran. Itu sih beberapa hal terkait. Berarti langsung menuju ke jalan tol ya? Ya, langsung menuju jalan tol. Itu di infrastruktur, Bang. Bagaimana kalau di bidang sosial kemasyarakatan? Kita tahu Depok ini beberapa kali di lembaga kemasyarakatan menyebut Depok termasuk kota yang intoleran. Apakah memang benar seperti itu atau ngarang saja itu lembaga survei? Ya, ini menjadi apa ya, boleh dibilang pro kontra ya kalau cerita itu. Tapi saya nggak mau berpolemik pada pro kontra itu. Realitanya memang ada lembaga yang memang melakukan survei dan survei mereka lah yang akhirnya mereka publikasi yang menempatkan Depok pada posisi kota paling intoleran ya. Ya buat saya sekali lagi terlepas apapun ini menjadi evaluasi kita sebagai sebuah kota dan untuk itu bagaimana kita bangun kota ini menjadi kota yang inklusif bukan yang eksklusif. Kita akan merangkul semua pihak, merangkul semua kalangan, kita akan sama-sama membangun kota ini dari berbagai aspek tentunya sehingga ya mudah-mudahan seiring waktu ya stigma atau persepsi Depok kota intoleran itu berubah menjadi Depok kota yang toleran. Gitu. Semoga Bang. Amin. Bang, Pilkada Depok tidak sampai ke MK, artinya tidak ada sengketa. Mestinya sebentar sudah bisa dilantik, tapi menurut jadwal dari pemerintah pusat walaupun belum putuskan akan diserentakkan kemungkinan setelah selesai di MK. MK itu selesai bersidang 13 Maret. Berarti pelantikan mungkin akhir Maret atau awal April. Bang, cerita dong kira-kira gebrakan apa sih yang Abang persiapkan untuk Kota Depok? Apakah misalnya membangun blueprint Kota Depok melibatkan konsultan atau apa, atau Abang pikirkan sendiri diturunkan dari visi misi atau apa sih kira-kira gebrakan Abang untuk 100 hari? Ya sebetulnya cerita gebrakan atau program 100 hari sebetulnya memang program kita bukan hanya pada waktu yang singkat itu ya. Artinya buat saya selama ini artinya di proses setelah kita dinyatakan menang bersama Pak Chandra kita sudah mencoba membangun komunikasi. Saya bisa alhamdulillah sudah ketemu dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, di sana udah ada diskusi, Pak Kang Deddy Mulyadi. Saya juga alhamdulillah udah ketemu dengan Pak Rektor UI untuk juga kita membangun kolaborasi dengan UI. Saya juga udah alhamdulillah bertemu dengan Pak Wamen Tenaga Kerja. Ya saya juga udah ketemu dengan Pak Wamen Perumahan gitu. Jadi ya beberapa upaya ini menjadi bagian sehingga nanti setelah kesempatan itu atau setelah saya dilantik kita akan bisa banyak program yang bisa kita laksanakan. Udah langsung tancap gas berarti ya. Insya Allah. Jadi itu memang beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Termasuk kita pengen banget, saya di beberapa kesempatan saya cerita Depok ini kita ini kota yang sangat strategis dekat dengan Jakarta, tetapi memang kita tidak punya magnet yang kuat yang membuat orang lain datang
ke Depok gitu ya. Makanya event-event atau kegiatan, agenda kegiatan yang berskala nasional pengen banget kita adakan di Kota Depok, sehingga ini juga menjadi bagian bagaimana Depok dirasakan kebanggaan oleh masyarakat, Depok diketahui oleh banyak pihak, Depok akan didatangi oleh banyak orang, yang sehingga nanti pada akhirnya kita berharap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok ini bisa makin meningkat. Baik, Bang. Depok sudah dipersiapkan tadi, agar gebrakan-gebrakan dipersiapkan. Bagaimana kira-kira kemitraan dengan Dewan supaya selaras pembangunan? Maksud saya DPRD Kota Depok. Apalagi kita tahu bahwa DPRD kan bukan partai yang mendukung Abang. Bagaimana pendekatan kepada mereka sehingga katakanlah relatif berjalan lancar ini pembangunan Kota Depok? Ya, saya sangat meyakini ya, artinya pertama dari sisi partai koalisi ini udah insya Allah akan sangat mendukung program-program ini, dan saya yakin terlepas mungkin partai kemarin dalam hal ini Golkar dan PKS tidak memberikan dukungan dari proses pilkada, tapi dari proses pembangunan saya yakin juga akan memberikan dukungan yang sama, karena sejatinya kita semua pun berbeda bendera tapi punya niatan yang sama buat kebaikan masyarakat Kota Depok. Itu di kota ya, tapi kita juga bukan hanya dengan DPRD kota, kita berharap juga bisa berkolaborasi dengan DPRD provinsi, dengan DPR RI yang memang juga program-programnya tuangannya pasti di kota kabupaten. Artinya kalau kita cerita provinsi, di provinsi kan nggak punya daerah provinsi, tetap aja dapil-dapil itu menjadi sasaran program masing-masing anggota DPRD provinsi. Begitu juga dengan DPR RI, mereka punya dapil yang Depok Bekasi. Ini yang juga kami harapkan dukungan dari anggota DPR RI, bukan hanya beliau dalam konteks di bidang komisi beliau, tapi beliau juga pasti punya rekan-rekan di komisi-komisi lain, misalkan komisi infrastruktur atau hal yang lain yang bisa mereka support buat kita, buat Kota Depok. Siap. Satu lagi Bang Wali, Jabodetabek aglomerasi dan Depok kayaknya salah satu sentra, terbukti ada terminal Jati Jajar itu yang dikelola Badan Transportasi Jabodetabek ya. Apa program Abang untuk mendukung aglomerasi yang menyatukan Jakarta dan Jawa Barat, terutama dalam hal ini Depok sebagai penyangga kota Jakarta? Prinsipnya justru momen aglomerasi ini menjadi momen buat kita menyelesaikan permasalahan yang hari ini kita nggak bisa diselesaikan skala kota ya. Misalkan hal yang saya sebut masalah sampah. Sampah hari ini hampir semua kota kabupaten punya permasalahan tersendiri, dan dihadapin sendiri-sendiri juga rasanya ya boleh dibilang semuanya masih kewalahan terkait penanganan sampah. Tapi saya yakin kalau misalkan ini aglomerasi sudah mengelola sampah terpadu, misalkan residu itu dikelola, kalau kita misalkan cerita mungkin teman-teman Nambo, ya bisa aja residu di kota kabupaten Depok, Bekasi, kemudian Bogor, ya pokoknya masuk wilayah aglomerasi ini dikumpul di sana, berarti itu kan juga menjawab kita itu. Jadi dari sisi penganggaran kita akan sangat terbantu, dari sisi kewenangan juga jauh lebih leluasa gitu. Seperti itu sih, Pak. Ini benar-benar terakhir. Gen Z dan emak-emak itu sangat banyak terlibat dalam pemilu, dan kemarin ada janji-janji Abang. Apa program Abang untuk Gen Z atau Gen Z atau anak-anak muda dengan mama? Silakan Bang. Pertama dari teman-teman Gen Z, anak-anak muda, saya akan banyak mendengar apa yang menjadi harapan-harapan, dan ruang-ruang itu menjadi ruang-ruang yang akan sangat luas kita berikan buat anak-anak muda untuk menyalurkan kreativitasnya, kemampuannya, ide-idenya gitu ya. Makanya nanti akan banyak ruang-ruang yang kita berikan kesempatan, baik dalam bentuk event, dalam bentuk tempat, dalam bentuk komunikasi yang kita bangun dengan siapapun itu. Ya, jadi buat Gen Z hari ini banyak Gen Z yang hobi itu menjadi rezeki. Ya, artinya bagaimana misalkan yang suka game bisa kita salurkan, yang suka olahraga bisa kita salurkan, yang suka seni kita bisa siapkan gitu. Ini yang memang insya Allah kita akan siapkan. Kemudian di emak-emak, ya saya tahu juga apa yang menjadi harapan emak-emak gitu ya. Ini makanya kita ada program 300 juta, anggaran 300 juta per RW
RW ya. Oke. Itu anggaran itu yang nanti sudah harus direncanakan di tahun ini untuk perencanaan penganggaran tahun 2026. Artinya program ini baru bisa dirasakan 2026. Di situ ibu-ibu bisa berdiskusi dengan para RW apa yang menjadi harapan di lingkungannya gitu ya, buat kegiatan KPKK atau kegiatan ibadah atau kegiatan kesenian, itu juga bisa disalurkan melalui program yang kita alokasikan anggaran 300 juta per RW setiap tahun. Ini insya Allah akan sangat merata di seluruh kota Depok, dan apa yang menjadi harapan-harapan tadi bisa dituangkan minimal dari pengalokasian dari angka 300 juta. Terima kasih Bang Sufyan Suri. Tribuners dan Sobat Warta Kota, kita tiba di penghujung. Kita minta closing statement dari Wali Kota terpilih Kota Depok, Bang Sufyan Suri. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Domo. Warga Depok yang saya cintai, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya dan Pak Chandra untuk bisa melayani warga Depok. Untuk itu kami mohon dukungannya terus untuk sama-sama kita wujudkan apa yang menjadi harapan-harapan warga Depok, dan saya akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, dengan seluruh pihak yang sama-sama kita punya niat yang sama buat kebaikan kemajuan Kota Depok. Mudah-mudahan kita semua sehat, dan insya Allah hadirnya kita, hadirnya saya, hadirnya kita semua memberikan kemanfaatan bukan hanya kita saat ini, tapi buat anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali Kota. Tribuners, Sobat Warta Kota, itu bincang-bincang kita kali ini. Tentu masih banyak sebenarnya kita mau dalami, tapi nggak apa-apa, ini baru preambul, ya kan, pendahuluan. Nanti beliau dilantik, kita bikin lagi podcast-podcast yang lebih menarik dan segmented. Itu perjumpaan kita kali ini. Saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, sekaligus pemimpin redaksi Warta Kota Network. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Bang Domo. Salam hormat buat semuanya. Siap.